Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, sahabatku semua. Semoga selalu dalam kasih sayang Allah, bahagia lahir batin. Amin ya Allah. Ini ada sebuah pertanyaan dari saudara kita di YouTube, yaitu Ibu Sis Bumi. Ini ibu atau bapak ini? Jadi beliau bertanya, Assalamualaikum Bang. Saya jadi gemetaran dengar penjelasan Bang Andi karena beberapa kali saya lihat orang, hati saya tiba-tiba sakit seperti ditusuk-tusuk jarum, padahal orang itu baik-baik aja. Saya juga tidak berpikir macam-macam sama orang itu. Pernah lagi ada teman datang ke rumah, tiba-tiba energi saya kesedot, kepala pusing, badan jadi lemas. Pas dia pulang energi saya kembali normal. Itu kenapa ya Bang? Mohon penjelasannya Bang. Tadinya nggak mau cerita tapi takut sesat juga saya Bang. Mohon maaf sebelumnya. Jadi ini sesuatu yang sering terjadi, tetapi sangat sedikit orang mau menjelaskan, sangat jarang orang mau membahas wilayah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu, yang ibu rasakan ketika temannya datang, energinya jadi seperti kesedot, kita jadi lemas, jadi pusing, kepala kita sakit ya, menjadi lemas. Itu tandanya benturan energi. Disinilah kita harus banyak-banyak memahami, bagi orang-orang yang sering mengasah spiritualnya akan memiliki energi tersendiri, baik itu positif maupun negatif ya, tergantung dimana kebiasaan kita. Bagi orang-orang yang spiritualnya dunia-dunia goib ya, energinya banyak yang negatif. Tapi kalau bagi para ahli zikir, orang-orang yang sering berzikir, itu energinya positif ya. Jadi tergantung apa yang kita amalkan, karena itu memiliki energi tersendiri. Mungkin kita pernah, teman-teman ya, pernah berjumpa seseorang yang mungkin baru kita kenal, sebelumnya belum pernah kenal, tapi begitu bertemu dengan beliau, dengan seseorang itu, terjadi gesekan energi atau benturan energi. Nah, kenapa bisa jadi sakit, jadi pusing, yang tadi dibilang dadanya seperti ditusuk-tusuk ya kan, nyeri, tapi kebanyakan biasanya itu di kepala. Di kepala kita jadi berat, tengkuk kita berat, kepala pusing, tubuh lemas. Itu karena kita kalah biasanya. Karena kita kalah energi kita, ada energi yang lebih besar. Jadi siapa yang kuat, siapa yang lebih besar energinya, dia tidak ada efek. Tapi kalau energinya di bawah, di situ akan berefek menjadi pusing tadi. Ya. Setiap orang itu memiliki energi masing-masing. Kalau orang spiritual, kalau kita ketemu orang spiritual, bertemu dengan orang spiritual, baik positif maupun negatif, di situ akan terjadi benturan secara otomatis itu. Walaupun orang tersebut tidak ada masalah, kita nggak ada masalah dengan orang tersebut. Kita tidak ada bermusuhan, kita juga baru bertemu kok. Ya kan, kita tidak ada kebencian, tidak ada marah, tidak ada gimana-gimana, tapi kok tiba-tiba terjadi gesekan. Karena ya diri kita sudah memiliki daya tarik tersendiri, ibarat magnet. Kalau kutubnya sama ya narik dia. Ya, tapi kalau berbeda ya nolak dia. Nggak cocok dia. Ya. Nah, disitulah siapa yang lemah akan berimbas pada jasad ya.
Jadi bagi teman-teman mudah-mudahan nanti jadi paham. Kalau kita ini ada dua nih, benturan energi itu bisa dari orang, bisa dari tempat. Yang pertama kita bertemu dulu dengan orang. Bertemu dengan orangnya, kita dengar dia bicara, dia ngomong, baru dengar suaranya saja di situ ada getaran. Berarti orang tersebut memiliki energi, besar energi. Ya. Kita dengar dia ngomong aja kok bergetar ya. Nah, berarti orang tersebut berbicara, berkata-kata, ngomong, ada energi, nggak kosong. Di situ diri kita bisa menangkap. Ya. Habis itu kita bertemu lagi orang kok jadi berefek gitu. Jadi pusing bang, jadi lemas bang. Berarti kalah kita. Ya, saya tidak menjelekkan temannya ini karena saya nggak tahu yang negatif siapa, yang positif siapa. Ya, jadi kalau Ibu Sis tadi bilang bang saya kesedot bang, ya tanya lagi diri sendiri. Ya, kita ini di positif apa di negatif? Yang pusing tadi itu adalah siapa yang lemah, itu aja. Bukan berarti karena kita kita positif dia negatif sehingga kita menjadi pusing, kita anggap dia jelek, energinya negatif. Enggak, belum tentu ya, jangan-jangan kita yang negatif. Nah, jadi kita jangan cepat suuzon dengan orang. Bisa jadi di diri kita ada yang negatif, sehingga ketemu sama yang positif kita yang kena lemah. Karena kita lemah, kita yang berefek. Atau bisa juga sebaliknya, bertemu sama yang negatif, kita positif misalnya, bertemu sama yang negatif, akhirnya apa? Berefek juga bang. Saya kan positif bang, kok bisa saya yang kena bang? Ya karena kamu lemah, negatif dia lebih kuat gitu. Jadi kalau kita ketemu sama seseorang yang memiliki energi tersendiri, di situ akan ada gesekan-gesekan energi ya. Walaupun kita nggak ngomong, kita nggak gimana-gimana, tetapi kita dalam suatu ruangan yang sama bisa itu energinya sampai itu. Ya, tiba-tiba pusing, kepala berat, tengkuk berat, lemes, segala macam. Kita bilang seperti kesedot, itu sebenarnya bukan kesedot. Nggak ada istilah energi kesedot, itu tidak. Cuma karena pancaran energinya terlalu besar, di situ tubuh kita ini memberi signal ya, bahwa di sekitar kita itu ada energi yang lebih besar daripada kita ya. Tapi kalau energinya satu arah ya, di situ aman-aman aja dia, nggak ada efek. Tapi kalau energinya yang tolak belakang, itu yang baru berefek ya. Biasanya jadi orangnya nggak ngapa-ngapain, orangnya nggak ada ngerjain kita, nggak ada nyelakain kita, nggak ada niat buruk dengan kita, tapi kok tiba-tiba kena kita ya. Ya itulah energi ya. Jadi setiap orang itu memiliki energi. Itu yang dari orang. Bagaimana kalau dari tempat? Ya tergantung tempatnya. Cobalah alih-alih zikir, pergilah ke tempat-tempat keramat ya, yang di situ masih dipercayai mitos-mitos tentang yang goib-goib ya. Pasti nggak nyaman kita, nggak enak kita lama-lama di situ. Karena apa? Benturan. Apalagi energinya besar di situ, kita juga nggak akan mampu, nggak akan kuat. Di situ tubuh kita memberi signal, jangan kau di sini, nggak bagus di sini kan gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ke suatu tempat lah yang belum pernah kita kunjungi, tiba-tiba datang kita, tiba-tiba jadi sakit kita itu, jadi lemes, jadi nggak nyaman, kepala kita berat. Nah, bisa jadi itu di tempat tersebut ada energi yang bertolak belakang dengan diri kita ya. Jadi antara positif dan negatif ini masing-masing lah. Kita tidak
Tidak bisa bilang siapa yang positif, siapa yang negatif. Intinya siapa yang merasakan itu pasti ada energi yang bertolak belakang. Ya, mungkin kita pergi ke villa tersebut energi mistisnya kuat ya. Datang kita ke sana. Kita juga orang spiritual yang memiliki energi. Nah, kalau kita pusing berada di situ, kepala kita jadi berat, jadi lemes, berarti energi di sana lebih besar dibanding energi yang ada pada diri kita, sehingga berefek pada jasad kita. Tapi kalau kita aman-aman saja, ada dua kemungkinan. Kita kurang peka, satu orang biasa lah istilahnya, bukan orang spiritual, tidak peka pada energi-energi. Makanya kalau orang yang biasa enak aja dia, nggak ada masalah. Tapi kalau orang spiritual, kalau memang energinya bertentangan itu akan berimbas ya. Kalau seandainya kita sakit ya berarti kita lemah, kalah kita berarti. Di situ ada energi yang lebih besar. Makanya di situ diberikan signal, kamu jangan lama-lama di sini nggak bagus ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham, teman-teman menjadi selalu berprasangka baik ya. Kalau nanti kita ketemu seseorang, bang ada yang datang tamu, tiba-tiba jadi sakit saya bang, dia pulang saya sembuh bang, sehat lagi, nggak lemas lagi, jangan kita suudzon ya. Nggak boleh kita suudzon sama orang ya. Jangan-jangan saya dikerjain dia, saya diapain dia, jangan. Belum tentu orang tersebut punya niat, cuman energinya saja yang terlalu besar ya, sehingga kita yang energi yang di bawah ini ya kena ya. Jadi mudah-mudahan paham. Nanti pelan-pelan ya, cobalah sering-sering dieksplor. Kalau ketemu orang ya kita rasakan energinya gimana ya. Biasanya yang kalau searah, misalnya ya positif sama positif ya nyaman-nyaman aja, malah itu makin narik dia. Yang negatif sama negatif ya sama juga, makin narik dia. Tapi kalau sudah bertolak belakang, positif sama negatif atau yang negatif sama positif, pasti berseberangan itu, bertolakan dia ya. Jadi di situ sebagai signal, sebagai tanda, tinggal kita bisa baca atau enggak ya kan. Kalau kita ketemu, misalnya kita positif nih, ketemulah kita sama yang negatif tapi energinya besar, di situ kita mendekat tuh nggak nyaman, nggak enak saya dekati orang ini, ya sudah menghindar kita, nggak usah kita dekati ya kan. Itu suatu tanda sebenarnya, berarti orang tersebut nggak bagus kita dekati. Ya udah kita menghindar aja, jaga jarak, tetap kita prasangka baik ya. Jangan kita sikit-sikit suuzon sama orang, nggak boleh. Seandainya kita yang lemas, kepala kita pusing, itu biasanya dua tadi. Jadi dua tadi lah, kalau bukan dari orang bisa dari tempat ya, karena setiap tempat itu memiliki energi juga ya. Kalau tempatnya bagus ya nyaman, enak. Tapi kalau tempatnya nggak bagus dan di situ kita juga lemah ya kita kena. Saya sering itu. Dulu pernah saya ke suatu tempat, waduh itu nggak bisa dibilang, ini kepala rasanya sakitnya luar biasa ya. Bagian belakang ini sakit sekali, berat sekali. Nah, setelah keluar dari situ ya udah nyaman, biasa aja. Berarti memang energi kita belum mampu menandingi energi yang di sana gitu kan. Di sana kuat sekali energinya ya. Jadi ini sering terjadi, cuman banyak teman-teman nggak paham. Jadi kalau tiba-tiba sakit, tiba-tiba pusing, tiba-tiba kepalanya berat, ada dua tadi itu. Kalau bukan orangnya, tempatnya ya. Itu namanya benturan energi atau gesekan energi. Biasanya orang-orang spiritual itu akan paham. Mudah-mudahan ini menjadi paham, menjadi renungan. Yang penting kalau sudah tahu ya sudah.
hindari saja, jaga jarak saja, nggak usah kita suuzon ya. Saya ketemu dia kok jadi tiba-tiba sakit, terus suuzon, kita nggak boleh ya. Itu belum tentu orang tersebut ada niat jahat sama kita, mungkin energinya saja yang nggak bagus sehingga benturan, dan kita kena berarti kita lemah, energi dia lebih berat, lebih besar, lebih kuat ya. Mudah-mudahan terpahamkanlah untuk semuanya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.